Salam sehat, salam pencerahan hukum. Banyak orang yang merasa galau atau merasa gelisah ketika sudah membeli satu bidang tanah yang bersertifikat, tetapi pada ujungnya tanah itu diperkarakan atau digugat oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan. Nah, pada sesi video kali ini saya akan menjelaskan apa yang harus kita lakukan sehingga ketika kita membeli tanah yang sudah bersertifikat, walaupun digugat oleh pihak ketiga, tanah kita itu masih kategori status aman dan tidak diambil oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan. Nah, sebelum membeli tanah yang bersertifikat, yang paling penting dilakukan adalah lakukan dulu proses pengecekan sertifikat. Bisa dilakukan melalui notaris, bisa juga melalui individu yang mau membeli. Jadi minta fotokopian salinan fotokopiannya, pergi ke pertanahan, cek dulu apakah tanah tersebut merupakan jaminan atau tanah tersebut dalam status sengketa atau tidak, sehingga tanah tersebut dalam kategori aman. Dan yang kedua, minta pengecekan lagi kepada pemerintah setempat. Dalam hal ini bisa RT, bisa kepala desa atau Pak Lurah. Lakukan pengecekan dulu ke sana, ajukan proses pengecekan secara resmi, minta RT atau kelurahan atau kepala desa setempat atau pemerintah setempat untuk mengeluarkan surat yang mengatakan bahwa tanah bidang A yang kita mau beli itu adalah benar milik si penjualnya dan tanah tersebut tidak dalam status sengketa. Sehingga ketika ini kita telah lakukan, kita lakukanlah proses jual beli. Sebaiknya proses jual beli itu dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris. Lakukanlah proses jual beli sehingga semuanya dibuatkan dalam akta notaris, yang dimana ketika ada perkara maka akta notaris atau akta jual beli itu menjadi kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi, melakukan pengecekan, maka kita sebagai pihak pembeli merupakan pihak pembeli yang beretikat baik, sehingga kita dilindungi oleh undang-undang. Dan yang kedua adalah belilah tanah yang statusnya tanah putusan. Kenapa? Karena kalau tanah yang statusnya tanah putusan yang telah dieksekusi oleh putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai kapanpun tanah itu akan statusnya aman. Sehingga ada gugatan dari pihak ketiga atau pihak ketiga yang merasa dirugikan mengajukan gugatan, pengadilan tetap menerima, tetapi sangat tidak mungkin ada dua putusan yang berbeda terhadap satu objek bidang yang sama, sehingga kita merasa tetap aman walaupun kita dirugikan karena kita sebagai pihak tergugat harus buang waktu, harus buang energi, harus buang biaya untuk hadapi, tetapi status tanah kita masih kategori aman. Yang ketiga, belilah tanah hasil lelang. Tanah hasil lelang itu merupakan tanah yang aman. Kenapa? Karena ketika hasil lelang itu sudah melalui suatu proses, mekanisme, aturan yang berlaku. Sehingga ketika kita membeli, kita dikategorikan sebagai pihak yang beretikat baik. Sehingga ada pihak kedua atau pihak ketiga yang merasa dirugikan dan menggugat kita sebagai pihak pembeli, kita tetap dilindungi oleh undang-undang. Sehingga saran saya yang paling betul adalah sebelum membeli tanah, lakukan dulu proses pengecekan. Pengecekan itu bisa dilakukan di kelurahan, di RT, atau di kantor pertanahan. Lakukan semua proses pengecekan. Jangan terburu-buru atau jangan melihat bahwa tanah ini murah atau strategis kemudian kita cepat-cepat mengambil keputusan. Yang kedua, semua proses alangkah baiknya dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah notaris, sehingga semua proses kita itu dibuat dalam bentuk akta, sehingga ketika ada perkara, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Demikian penjelasan singkat saya. Semoga langkah-langkah sederhana ini
memberikan manfaat untuk kita lebih berhati-hati dalam membeli tanah walaupun tanah tersebut sudah bersertifikat. Salam sehat, salam pencerahan hukum.